laki-lakinya? Ada semua? Ya. Jadi yang tidak ada berapa orang? 2. Baik. Supaya tambah semangat sebelum kita mulai PKBM, seperti biasa kita mau ber-ice breaking dulu ya. Ber-ice breaking dulu. Kita tebak-tebakan dulu. Konsentrasi. Tebak-tebakan. Oke, siap? Oke. Perhatikan baik-baik. Aku kalau gelap ada. Aku kalau gelap ada. Kalau terang tidak ada. Kalau gelap ada, kalau terang tidak ada. Aku ada di tengah-tengah dapur. Atau di ujung atap tinggalnya. Siapakah aku? Kalau terang tidak ada. Kalau gelap ada. Tinggal di tengah-tengah dapur atau di ujung atap. Siapakah? Adalah lampu. Betul? Kalau gelap ada. Kalau terang nggak ada. Aku tinggal di tengah-tengah dapur atau di ujung atap. Siapakah? Adalah siapa yang bisa? Gelap ada, terang nggak ada. Adanya di tengah-tengah dapur tinggalnya atau di ujung atap. Siapakah? Aku adalah huruf P. Huruf P di tengah-tengah dapur. P di ujung atap. Atap itu ujungnya P. Oke. Jadi huruf P. Aku. Oke, yang kedua. Di Bogor aku ada. Di Bandung aku tidak ada. Siapa tahu? Di Bogor ada. Di Bandung tidak ada. Siapa tahu? Ayo. Lihat contoh yang pertama tadi. Adalah Huruf huruf O. Di Bogor ada, di Bandung tidak ada. Baik, sekarang kita yang kedua, konsentrasi ya. Konsentrasi sebelum ke KBM. Kita nulis dengan telunjuk angka 1 sampai 4. Coba siapkan telunjuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi sekali lagi. Pakai telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Nah, sekarang berdiri. Oke, berdiri. Nah, sekarang pakai kepala dan badan. 1, 2, oke. Kalau tadi saya tunjuk ya, sekarang pakai badan. Oke, dan kepala dan badan. Oke, 1, 2, 3. Ayo gerak. 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, gerak semuanya. Pakai kepala dan badan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tambah kita semua.
teks yang isinya menjelaskan tentang suatu atau tempat atau suatu kejadian yang dilengkapi dengan rinci sehingga seolah-olah kita melaksanakan mengikuti kegiatan. Nah, itu teks deskripsi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya adalah memahami konjungsi. Di dalam teks deskripsi itu pasti ada konjungsi. Memahami konjungsi dalam teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah membaca dan menyimak teks deskripsi serta penjelasan dari guru, peserta didik dapat menganalisis penggunaan konjungsi dengan tepat. Jadi nanti setelah membaca teks deskripsi dan penjelasan dari guru, dari Bapak, kalian semua bisa menganalisis penggunaan konjungsi dengan tepat. Jadi harus bisa menganalisis dan menggunakan konjungsi dengan tepat. Saya pahami tujuannya? Oke. Di sini lagi, setelah membaca dan menyimak teks deskripsi serta penjelasan dari guru, peserta didik dapat menganalisis penggunaan konjungsi dengan tepat. Sekarang, apa itu konjungsi? Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung yang ada di dalam suatu kalimat. Jadi konjungsi adalah kata penghubung. Ingat, jadi secara sederhana konjungsi sama dengan kata penghubung. Jadi konjungsi itu adalah kata penghubung yang ada di dalam suatu kalimat. Bahkan bukan hanya di dalam satu kalimat, di dalam klausa pun bisa terjadi. Jadi penghubung tidak hanya dalam satu kalimat, tetapi dalam bentuk klausa pun bisa. Oke. Yang kita ingat, bisa dipahami itu ya. Jadi konjungsi itu adalah kata penghubung yang ada dalam suatu kalimat. Ada beberapa jenis konjungsi. Yang pertama ada konjungsi intra kalimat, yakni konjungsi yang ada di dalam kalimat. Intra itu di dalam. Jadi konjungsi tadi apa konjungsi? Kata penghubung intra kalimat. Intra itu di dalam kalimat, berarti kata penghubung yang ada di dalam kalimat. Paham? Contoh, ayah dan ibu sedang bekerja. Mana kata konjungsinya? Mana kata konjungsinya? Adalah dan. Ini penghubungnya, menghubungkan antara ayah dan ibu dalam satu kalimat atau paragraf. Dalam kalimat, di dalam satu kalimat, di dalam intra. Oke, bisa dipahami? Baik, kita ulang kembali. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Yang harus kita pahami hari ini, kita akan hanya dalam intra kalimat. Ada di dalam intra kalimat, ada juga antar kalimat, ada juga antar paragraf. Nah, untuk hari ini kita hanya akan fokus memahami tentang konjungsi yang ada di dalam intra kalimat. Jadi kita harus paham konjungsi yang ada di dalam satu kalimat, bukan di dalam dua kalimat. Kalau antar kalimat berarti ada dua kalimat. Kalau antar paragraf berarti ada di dua paragraf. Kalau intra kalimat berarti ada di dalam satu kalimat. Kita bahas dalam satu kalimat. Contoh, ayah dan ibu sedang bekerja. Satu kalimat. Ada konjungsinya. Kata penghubungnya adalah dan. Bisa dipahami? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita berkelompok dulu. Berkelompok, silakan berkelompok. Atau seperti biasa, yang depan tinggal balik ke belakang, yang ini juga laki-laki juga sama, tinggal balik ke belakang. Yang kelompok bidan berarti di tengah tetap mejanya, yang belakang tinggal bawa kursinya, ini menghadap ke belakang. Yang ini juga sama, dan ini tinggal bawa kursinya, meja tetap yang tengah.
Randy balik, ini balik. Tidak usah lama-lama memindah-mindah kursi kali. Kalimat dia membeli buah apel dan jeruk di pasar. Saya ingin pergi ke pantai, tetapi cuaca sedang hujan. Dia terlambat karena macet di jalan. Ibu memasak di dapur, sementara adik menonton TV. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang memiliki konjugasi. Telah menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Selain itu, dia juga membantu teman-temannya. Mana kata penghubungnya? Selain itu. Oleh karena itu. Mana kalimat pertamanya? Bacakan kalimat pertamanya. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Kalimat yang keduanya? Dia juga membantu teman-temannya. Apa yang dimaksud dengan klausa? Oke, pertanyaan bagus. Tepuk tangan. Apa yang dimaksud dengan klausa? Betul. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Klausa tadi Bapak sudah bilang bahwa kata penghubung tidak satu dalam satu kalimat, bisa jadi hanya dalam satu klausa. Apa klausa? Klausa itu adalah kata kalimat yang belum lengkap, kumpulan kata yang hanya terdiri dari subjek dan predikat. Jadi sekali lagi, klausa itu adalah kalimat yang belum lengkap, yang memungkinkan membentuk suatu kalimat. Sekali lagi, berulang sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan klausa? Klausa adalah kalimat yang lengkap, yang memungkinkan membentuk sebuah kalimat. Jadi kalimat itu bisa dibentuk dari sebuah klausa. Ya, kalimat yang belum lengkap, yang hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Kalau kalimat kan lengkap, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Oke? Jadi klausa itu kalimat yang belum lengkap. Adik menangis. Adik menangis. Klausa hanya subjek dan predikat saja. Atau dia bermain di halaman. Dia membaca buku. Jadi kalimat yang belum lengkap. Kakak menyiram bunga. Oke? Nah, jadi terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi atas pertanyaannya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Apakah ada konjungsi di awal kalimat? Ada nggak konjungsi penghubung tapi di awal kalimat? Oke? Laki-laki, ada yang bisa jawab? Apakah ada konjungsi kata penghubung tapi di awal? Salahan berarti. Kenapa? Karena Bapak nggak tadi ngasih contohnya yang di tengah. Ya, semuanya di tengah ya. Tidak ada yang di awal. Apakah ada konjungsi yang di awal? Ada. Oke, jawabannya ada. Sekali lagi, apakah konjungsi ada yang di awal kalimat? Jawabannya ada. Konjungsi ditempatkan di awal kalimat. Ya, coba lihat, coba dia perhatikan. Siapa yang bisa buat kalimat yang konjungsinya di awal? Ada? Ayo. Oke. Itu namanya kartu spesial.
kartu spesial. Udah dibaca? Ada pertanyaan? Nah, sekarang perhatikan aturan mainnya. Tiap kelompok itu pertanyaan berbeda-beda. Apakah kamu tiap kelompok boleh menukar kartu itu dengan kelompok lain dan kelompok lain tidak boleh menolak? Kelompok Dani bisa ditukar dengan kelompok Jidan dan kelompok Jidan tidak boleh menolak. Atau mau tetap dengan pertanyaan itu? Jadi aturan mainnya boleh ditukar dengan kelompok lain, silakan. Ini mas bisa. Siapa tahu kelompok ini mah lebih mudah. Ayo, atau lah kelompok siapa mah pasti mau bisa kan? Emang mau ditukar aja? Oke? Mau ditukar? Silakan. Kenapa? Karena tiap kartu spesial ini isinya berbeda-beda. Kartu spesial ini isinya pertanyaannya berbeda-beda. Oke? Tidak akan ditukar? Tidak mau ditukar? Baik, kalau tidak mau ditukar, silahkan kalian kerjakan. Ada 4 pertanyaan. Paham? Kalian cukup kerjakan dan pilih 2 saja. Boleh yang A, boleh yang B, boleh A dan B, boleh C dan D, boleh B dan C. Yang penting cukup kalian kerjakan 2 pertanyaan saja yang dianggap kalian mudah. Oke? Waktunya 5 menit. Silakan. Diskusikan. Kira-kira pilih dulu kira-kira pertanyaan mana yang mudah di antara 4 pertanyaan tadi. Dan ditulis nama anggotanya di halaman depannya. Dan ditulis. Kelompok bacakan apa hasilnya di depan. Dimulai dari kelompok Amel yang dari belakang. Silakan pilihannya. Bacakan di depan. Di atas. Karena di video suaranya yang lantang. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Baik, kelompok ini perwakilannya siapa? Jika tidak melaksanakan piket, maka akan dikenakan sanksi. Saya memutuskan untuk berteduh karena hujan sangat deras. Oke. Baik, tepuk tangan dong hasil karyanya. Baik, karyanya siapa? Yang keras suaranya? Yang keras, ya, keras di sana. Bacain. Oke, yang kedua. Oke, baik, tepuk tangan buat kita semua. Diulang lagi. Bisa? Bisa? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita kumpulkan bareng dengan kartu yang satu lagi. Ini ada kartu refleksi namanya. Nah, kalau tadi per kelompok, kalau yang ini per orang. Jadi satu orang masing-masing mengisi pertanyaan yang ada di kartu refleksi ini. Oke? Terus
khawatir, bukan pertanyaan yang sulit kayak tadi. Kalau tadi namanya kartu spesial, kalau ini namanya kartu refleksi. Ilham, udah diisi? Refleksinya silakan diangkat. Kartu refleksinya diangkat. Mana kartu refleksinya? Oke. Yang kelompok Ilham mana diangkat kartu refleksinya? Kartu spesial, oke. Kelompok ini mana kartu spesial dan kartu refleksinya? Oke, baik. Kelompok C, baik. Ini kelompok Yanti ya. Oke, Amel. Dan kartu ininya memberai, diangkat tinggi-tinggi di video, diangkat tinggi-tinggi semuanya. Tinggi-tinggi, semuanya diangkat tinggi-tinggi. Kartu spesial dan kartu refleksinya. Baik, terima kasih. Sampai di situ ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih.